Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam channel ini. Semoga panjenengan semua selalu dalam kemudahan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat-riwayat yang sahih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita semua amal-amal sederhana, perbuatan-perbuatan ringan yang apabila kita lakukan, kita akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang sahih, baginda Nabi menyatakan, barang siapa orang yang berada di shaf paling depan atau shaf yang berada di sebelah kanan, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut. Termasuk juga apabila seseorang menunggu di dalam sholatnya, masih dalam keadaan dia bersuci, maka dia akan juga didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam riwayat yang sahih dijelaskan bahwa orang yang tidur dalam keadaan bersuci, tetap dalam keadaan menjaga wudhunya, maka orang tersebut akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada saat seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit atau menjenguk orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim 70.000 malaikat yang akan mendoakan orang tersebut. Apabila orang tersebut menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka malaikat itu akan mendoakannya sampai petang hari. Apabila dia menjenguk di petang harinya, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut sampai pagi harinya. Begitu juga ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan seperti ini, apabila kita makan sahur, maka kita akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat seseorang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh penduduk yang ada di langit dan muka bumi ini akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Begitu juga ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengisi shaf yang longgar, maka orang itu akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji bersama-sama satu karakter atau satu sifat yang apabila karakter dan sifat ini kita miliki, niscaya kita akan didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikat. Malaikat ini adalah malaikat yang paling mulia, pembesarnya para malaikat, dan malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang saya maksud adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala memikul arsy-Nya Ar-Rahman. Wani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari mazhab Maliki, Imam Qurtubi Al-Maliki rahimahullah taala, pada saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Ghafir, beliau mengatakan, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bahwasanya di sekitar arsy itu ada 70.000 shaf malaikat yang semuanya mengelilingi arsy dengan membaca tahlil dan takbir. Di belakang mereka ada 70.000 shaf malaikat dalam keadaan berdiri. Dan mereka meletakkan kedua tangan mereka di atas pundak-pundak mereka. Dan mereka meninggikan suara mereka dengan bacaan tahlil dan takbir. Di belakang mereka itu ada 100.000 shaf malaikat. Dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kiri mereka. Dan tidak ada satupun mereka kecuali bertasbih dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan tasbih yang lain. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi ini, ikhwan fillah,
jumlah malaikat yang berada di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak. Di sini dilukiskan oleh Imam Qurtubi ada 3 shaf. Shaf pertama itu ditempati oleh 70.000 shaf malaikat. Kemudian lapisan yang kedua itu ditempati oleh 70.000 shaf malaikat. Dan di lapis yang ketiga itu ditempati 100.000 shaf malaikat. Yang mana ini menunjukkan kepada kita betapa banyaknya ya jumlah malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang berada di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh As-Sa'di menjelaskan juga kepada kita bahwa arsy itu adalah puncak dari semua ciptaan, seagung-agungnya ciptaan dan seluas-luasnya ciptaan dan sebagus-bagus ciptaan dan sedekat-dekatnya ciptaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy-Nya Allah yang agung, maka tidak ada keraguan mereka itu adalah min akbaril malaika. Mereka adalah seutama-utama atau sebesar-besarnya para malaikat. Wa adamuhum wa aqwahum. Dan mereka adalah seagung-agungnya malaikat dan sekuat-kuatnya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dipilihnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala lihamli arsyihi untuk memikul arsy-Nya dan juga mendahulukan mereka di dalam zikir ya, dan juga kedekatan mereka ya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kata Syekh As-Sa'di ya dulu ala annahum afdalu ajnazil malaikati alaihimussalam. Mereka adalah seutama-utama jenis dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, tentu saja pada saat kita mendapatkan doa dari malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut sebagai akbarul malaikah wa asyrabul malaikah, dan juga disebutkan wa a'dhamuhum wa aqwahum wa aqrabuhum ya, minallahi taala, maka tentu kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan kemudahan di dalam hidup ini. Nah, apa saja karakter atau sifat-sifat yang itu menjadi sebab orang yang memiliki karakter dan sifat itu didoakan oleh malaikat pemikul arsy. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kita coba baca firman Allah Subhanahu wa taala yakni di dalam surat Ghafir ya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim." Dan malaikat atau para malaikat yang memikul arsy dan juga yang ada di sekitar arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji kepada Tuhan mereka wa yu'minuna bihi, dan mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa disebutkan wa yu'minuna bihi padahal malaikat pasti sudah beriman. Kata para ulama, khususnya ulama ahli tafsir, ini untuk menunjukkan keutamaan keimanan yang diberikan Allah kepada seseorang. Artinya adalah kalau seseorang sudah beriman, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan, maka dia harus menjaga memeliharanya hingga akhir hayatnya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Jadi sifat atau karakter pertama dari orang yang akan didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikat, yakni malaikat pemikul arsy, adalah orang-orang yang beriman. Tapi yang perlu saya sampaikan, ikhwan fillah, ada batas-batas dari iman itu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sujad,
yang dimaksud dengan batasan iman itu adalah idharul khudu'i wal qabuli lisyariati walima atabihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi batas iman itu kata Imam As-Sujad adalah menampakkan. Jadi bukan menyembunyikan, menampakkan. Jadi idharul khudu', ketundukan dan penerimaan terhadap syariat Islam. Dan juga kepada semua apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi, dan dia meyakini dan membenarkannya di dalam hati. Faman kana ala hadis sifah, kata Imam As-Sujad, barang siapa orang yang berada di atas sifat ini atau memiliki sifat ini, maka fahuwa mu'minun muslimun ghairu murtabin wala syakin, maka dia adalah seorang mukmin muslim yang tidak perlu diragukan dan diwaksangka lagi. Kemudian batasan iman berikutnya adalah bahwa seorang mukmin dan muslim yang sejati, yang tidak perlu diragukan lagi keimanan dan keislaman itu adalah alladzi huwa yara, orang-orang yang dia itu memandang ana ada al-faraid wajibun alaih, bahwa melaksanakan kefarduan itu adalah wajib bagi dirinya. Jadi batasan iman, ikhwan fillah, adalah orang yang dia menampakkan ketundukan dan kepatuhan dan juga penerimaan terhadap syariat Islam. Dan semua yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, baik yang berhubungan dengan masalah keyakinan ataupun masalah hukum. Jadi kalau sekarang ini ada upaya-upaya di tengah-tengah kita untuk mengajak kita kembali kepada syariat Islam, menerapkan syariat Islam di seluruh dimensi kehidupan, maka sungguh ikhwani fillah yang dirahmati Allah, itu adalah seruan yang lahir dari keimanan. Jadi panjenengan tidak boleh menolaknya. Bahkan kita tidak boleh menganggap seruan itu sebagai bentuk tindakan radikal, bentuk tindakan teroris, bentuk tindakan intoleransi. Kita sebagai seorang muslim justru ya wajib untuk menampakkan ketundukan dan juga penerimaan terhadap syariat Islam. Dan juga selalu berusaha bagaimana agar syariat Islam itu bisa diterapkan secara sempurna, tidak hanya di ranah privat, tapi juga di ranah masyarakat dan negara. Kemudian Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Yang rahmat dan ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang mau bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Jadi ini karakter berikutnya, karakter kedua dan ketiga adalah orang yang mau bertobat. Ya, yakni orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan tindak kemaksiatan atau pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dan karakter yang kedua yang akan menjadi sebab orang itu selalu didoakan oleh malaikat pemikul arsy adalah orang yang dia mau bertobat, meninggalkan kemaksiatan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah yang dirahmati Allah, pada saat misalnya seseorang jelas-jelas dia melanggar perintah Allah, tidak mau menerapkan syariat Islam, maka dia harus segera bertobat. Wabil khusus ya, para pemimpin yang ada di negeri ini yang enggan tidak mau menerapkan syariat Islam, maka dia wajib untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara justru membantu ya upaya-upaya yang ditujukan untuk menerapkan syariat Islam. Dan wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Di orang yang istiqomah selalu berada di atas jalannya Allah SWT, jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah karakter atau sifat yang ketiga, yakni orang yang selalu mengikuti jalannya Allah. Orang yang selalu berada di atas sunnahnya Nabi, selalu di atas syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia tetap istiqomah, meskipun masyarakat dan negaranya enggan bahkan menolak untuk menerapkan syariat Islam. Tapi dia tetap teguh, ya, tetap tegar berada di atas jalannya Allah. Bahkan dia terus berdakwah untuk apa? Untuk merubah masyarakat dan negaranya yang kufur, yang tidak sejalan dengan akidah dan syariat Islam, agar sesuai, agar kembali kepada ajaran Islam. Tadi itu ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT.
tiga karakter atau sifat yang menjadikan pemiliknya itu akan didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikat. Dan yang berikutnya, ikhwani fillah, kita akan mengkaji doa-doa apa saja yang dipanjatkan oleh malaikat pemikul arsy kepada orang-orang yang memiliki tiga karakter tadi. Orang yang mau menjaga iman, mau bertobat, dan juga mau mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah doa permohonan ampun. Karena di sini disebutkan fakfir, diampunilah orang-orang yang bertobat dan mau mengikuti jalan. Doa permohonan ampun ikhwan fillah adalah doa yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena kita ini bukan orang-orang yang maksum. Kita sering lupa dan salah, sehingga ampunan atau maghfirah dari Allah benar-benar sangat kita butuhkan. Tentu akan sangat utama ya apabila yang mendoakan ya agar kita diampuni dari dosa-dosa kita itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua adalah waqihim adzabal jahim. Jadi hindarkanlah mereka atau lindungilah mereka dari siksa api neraka. Jadi neraka jahim. Ini adalah doa yang penting juga ikhwan fillah, karena doa ini menjadi sebab ya kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Kemudian yang berikutnya, setelah doa agar kita dibebaskan atau dilindungi oleh Allah dari neraka jahim, berikutnya doa yang ketiga adalah Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Tuhan kami, ya ini doanya malaikat pemikul arsy, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka, maksudnya orang yang beriman, orang yang mau bertobat dan mengikuti jalanmu, ke dalam surga Eden, alati wa'atahum yang telah engkau janjikan kepada mereka, waman sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan doa yang berikutnya adalah waqihimus sayiat. Lindungilah mereka, jagalah mereka, peliharalah mereka dari sayiat, dari keburukan-keburukan. Yang dimaksud keburukan di sini, manifillah, kita akan dipelihara oleh Allah SWT dari diungkapkannya aib kita kelak di hari akhir. Karena dosa atau maksiat yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ini juga doa yang sangat-sangat penting ya. Kalau kita didoakan oleh malaikat pemikul arsy dengan doa ini, Masya Allah ya, kita benar-benar menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Wa man taqi sayyiati yauma idin faqad rahimta. Dan barang siapa orang yang engkau bebaskan dari keburukan atau engkau jaga dari keburukan-keburukan yauma idin pada hari itu, pada hari kiamat, faqad rahimta, maka sungguh telah engkau berarti telah merahmati orang tersebut. Wadzalika huwal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat-sangat besar. Jadi ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter atau sifat yang barang siapa orang memiliki karakter dan sifat itu, niscaya dia akan didoakan oleh malaikat yang bukan sembarang malaikat, yakni malaikat yang bertugas sebagai pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang disebut oleh ulama akbarul malaikah wa akabir asrobul malaikah wa akabiruhum. Seutama-utama dan seagung-agungnya atau pembesarnya para malaikat. Yang pertama adalah orang yang mau beriman pada Allah. Dan yang kedua adalah orang yang segera bertobat ketika dia melaksanakan kemaksiatan atau tindak-tindakan yang menjerumus kepada dosa. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu mengikuti jalannya Allah. Dia tidak mau tasabuh dengan orang-orang kafir. Dia tidak mau mengambil sistem hukum atau sistem keyakinan dari orang-orang kafir. Tetapi dia tetap teguh mengambil jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian doa yang dipanjatkan malaikat pemikul arsy kepada orang yang memiliki tiga sifat itu, yang pertama adalah istighfar, doa permohonan ampun.
Dan yang ketiga adalah doa dihindarkan, ya, dilindungi dari siksa neraka jahim. Kemudian yang ketiga adalah doa agar orang yang memiliki sifat dan karakter itu dimasukkan ke dalam surga Aden. Ya. Kemudian yang keempat adalah doa agar orang tersebut, ya, atau orang yang memiliki karakter dan sifat tersebut dilindungi oleh Allah dari keburukan-keburukan, yakni diungkapkannya aib kita kelak dari akhir. Jadi ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Semoga dengan kita membaca bersama-sama firman Allah SWT surat Ghafir, surat yang ke-40 ini, mulai dari ayat yang 7 sampai 9, kita akan terdorong untuk apa? Untuk memelihara iman kita, bersegera bertobat kembali kepada Allah pada saat kita melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah, untuk selalu tegak di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika huwal fawzul azim. Barangkali ini ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir wal Hakir mohon untuk dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.